Yang terakhir, wasami Ramadan, dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, "Ubudu rabbakum", beribadahlah, hambakanlah diri kalian kepada Rabb kalian, wasallu khamsakum, dan ibadah salat 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan yang diperuntukkan kalian, bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat dari harta kalian, wa atiu dza amarakum, taatilah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surganya Rabb kalian. Ibnu Qayyim menguatkan ibadah puasa sebagai perisai yang mendekatkan seseorang untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan hadis yang ke-8 ini, ada 4 poin besar yang dapat kita petik. Pertama, ibadah aqaidiyah, ibadah yang menguatkan akidah kita agar kita semakin bertauhid kepada Allah. Ini menjadi landasan utama. Yang kedua, ada ibadah ubudiyah yang bersifat ibadah. Salat kita sampai kayak gimana pun, berapa puluh rakaat, tapi kalau tidak beribadah dengan bertauhid, tidak akan dikabulkan Allah. Yang ketiga, ibadah maliyah, ibadah zakat tadi, ibadah dengan harta. Sebesar apapun kebaikan yang kita belanjakan, tapi tidak dengan niat lillah, karena tidak bertauhid kepada Allah, maka tidak dicatat oleh Allah kebaikannya. Ini ada orang Hindu misalnya, nyumbang untuk masjid, karena rumahnya di dekat masjid. Sudah Pak Haji, rumah saya ini saya sedekahkan, saya berikan, saya hadiahkan, saya infakkan untuk masjid, biar parkirnya tambah luas. Tapi beliau Hindu. Itu rumah mungkin harga 1,5 miliar misalnya begitu, karena di pinggir jalan. Karena masjid nggak punya parkir. Diterima nggak sama takmir masjid? Bapak Ibu terima nggak? Ya terima, rugi nggak diterima. Harga rumah 1,5 miliar. Tapi pertanyaannya, kalau kita sebagai muslim hari ini, apakah dia yang menyerahkan rumahnya dengan harga 1,5 miliar untuk halaman masjid itu diterima sama Allah? Tidak. Kenapa? Akidahnya berbeda. Ini kekuatannya. Sehebat apapun ibadah amaliyah kita, kalau tidak ada kekuatan akidah bertauhid, tidak akan diterima dengan kebaikannya. Maka di intinya ikhlas. Dan gak mudah belajar ikhlas itu. Ya. Ngaji ini kalau sampai jam 6, Bapak Ibu ikhlas apa tidak? Begitu. Wah berat Ustaz, belum sepedaan, belum olahraga. Begini. Kan uji ikhlas kita. Dan kita belajar untuk bisa bertauhid dengan penuh keikhlasan, karena itu ibadah. Nah yang terakhir, yang keempat, ada ibadah tazkiyah. Ibadah yang membersihkan diri kita, mensucikan hati kita. Dan itu adalah ibadah yang biasa kita sebut dengan ibadah bulan Ramadan, yang membersihkan jiwa dan pikiran kita dari segala godaan, syahwat, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi amalan untuk mengantarkan kita ke surga. Kalau ini menjadi amalan penting untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah, berarti kalau ini ditinggalkan, maka jangan mimpi dapat surga. Mendingan jadi orang Islam, pasti surganya. Pasti. Meskipun kita tidak tahu di lantai berapa. Kalau tidak pasti, gara-gara dia pezina, perampok, pencuri, minimal punya kesempatan tiket untuk masuk surga. Masih ada harapan. Tinggal dia bertobat apa tidak di akhir hayatnya. Kalau dia bertobat, berarti dia menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu diwafatkan oleh Allah. Saya ini Pak, 55 tahun saya tidak pernah sholat. Saya bermaksiat. Saya kerja ini di kapal Pak. Begitu pensiun mikir saya Pak, ya Allah hidup ini kok kayak begini. Saya berguru kepada seseorang. Bertaubat dia. Menjadilah dia orang yang ahli ibadah. Dia menyesal dengan kemaksiatan yang selama ini terjadi. Dia kembali kepada keluarganya. Dia ajak keluarga-keluarganya.
Kisah nyata ini. Setelah sekian tahun dia bekerja di kapal, melihat darat itu hanya hitungan waktu. Setelah itu lebih banyak hidupnya di laut. Cari apa? Sayyidina Maulana al-Fulus. Fulus, Mr. Pocket. Lalu dia bertanya, saya ini ada harapan untuk masuk surga nggak Pak Ustadz? Ada. Tapi usia saya sudah 55 tahun Pak. Ada. Bapak, Ibu bertobat. Allah itu maha menerima taubat seseorang. Disitulah beliau langsung kayak besok tuh mati, besok tuh mati, besok tuh mati terus. Nah ini yang diharapkan kan semakin baik. Endingnya yang dipentingkan. Artinya ketika endingnya ada peningkatan, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah makanya tidak salah kalau di masjid ini kok banyak orang-orang yang sudah masuk di dunia putih kan. Rambutnya memutih, jenggot mulai memutih, semuanya mulai memutih. Enggak salah itu. Mau cari anak muda, susah. Karena anak muda ini kita belum tahu endingnya. Waktu kecil di pesantren kan, wah begitu selesai dari pesantren sama bapak ibunya, anakku jadi ustadz. Hormat bapak ibunya, anakku jadi ustadz. Tapi belum tentu si anak yang keluar dari pesantren ini dia berhadapan dengan budaya, lingkungan. Belum tentu bisa menjadi lebih baik. Bisa jadi dia malah lebih buruk daripada dia sebelum keluar dari pesantren. Nah, hati-hati di sini. Bapak Ibu kalau sudah memiliki anak yang jauh lebih baik, jaga anak ini semakin jauh lebih baik. Jangan setelah Bapak Ibu dipanggil oleh Allah, anak ini menjadi sosok yang tidak jauh lebih baik. Bapak Ibu hari ini ketika masih kecil dididik baik-baik, diajak menghafal Al-Quran. Hafal berapa juz sekarang? Dulu saya hafal 30 juz Pak Ustadz. Terus sekarang kok hilang semua? Allahu a'lamu bissawab. Ini kan menjadi tidak lebih baik. Makanya hati-hati. Karena yang paling susah itu menghafalnya. Menjaganya, bukan menghafalnya. Menghafalnya cepat. Menjaganya ini yang luar biasa. Mengajarkan anak kita sholat, gampang. Mengajarkan Bapak Ibu zakat, gampang. Menjaga dia tetap selalu berzakat, menjaga dia tetap selalu menjadi orang yang menjaga sholatnya, itu yang lebih susah. Ya, nah inilah kira-kira mudah-mudahan kita dijaga Allah. Ya, saya lihat sudah mulai gelisah. Ada pertanyaan apa tidak ini? Oke, monggo Pak, silakan. Ada fenomena di masyarakat sebagai pendapat, mungkin bukan pendapat umum, tetapi ada juga banyak yang menyampaikan. Nanti ibadahnya nunggu usia 40 tahun. Toh Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Para sahabat diantaranya juga ada yang baru. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan baik kan jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu bekerja sebagai apa? Pedagang. Ada pembeli. Bapak Ibu tunda? Iya. Kalau ada panggilan Allah. Kan begitu. Tapi kalau tidak ada panggilan Allah, ya jangan. Lagi mau makan ini, ada pembeli, tumbas begitu. Stop makannya. Layani pembeli dulu, kan begitu. Tapi kalau orang Arab beda Pak. Ya, mau beli begitu, dia lagi makan dicuekin aja terus makan. Karena kenikmatan yang tidak dapat ditemukan itu adalah keindahan saat menikmati makanan. Maka terus makan sampai capek Bapak Ibu nunggu untuk dibeli, dilayani tidak karena beliau sedang makan. Masing-masing orang ini beda. Tapi kalau ini ada kebaikan, ya kita diminta untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa tidak sholat? Yang pertama akidah Pak, saya bertauhid dulu. Nanti kalau sudah 40 tahun, 50 tahun mendekati kematian, kita tidak tahu usia ini sampai kapan. Kenapa nggak menunaikan ibadah haji Pak? Bapak ini kan punya kemampuan. Di usia 25, 30 tahun bisa beli kendaraan,
bisa beli roda 4, bisa beli tanah, bisa beli rumah. Dan kenapa tidak ibadah haji dulu, Pak? Aduh, untuk kepentingan anak-anak dulu, Pak. Kenapa harus ditunda? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sudah punya, daftarkan itu anak-anak kita karena punya kemampuan. Jangan sibuk beli sana, beli sini, beli situ, biar dekat dengan anak-anak, biar dekat dengan mantu. Dikumpulkan 3 anaknya itu di dekat rumahnya ini dalam satu perumahan. Begitu anak ini menikah, dibawalah satu ke Aceh, dibawalah satu ke Banjarmasin, dibawalah satu lagi ke Jember. Udah bapak ibu di rumah. Capek-capek saya belikan di situ untuk anak-anak. Nggak ada. Setiap anak ada rezekinya. Lalu anak ini berujung tidak menunaikan ibadah haji, padahal bapak ibu punya kemampuan. Yang paling utama hari ini bantu anak-anak kita. Untuk itu, daftarkan sekarang. Lama ini Pak, 30 sekian tahun ini menunaikan ibadah haji itu. Antrinya begitu panjang. Maka mumpung mereka-mereka adik-adik kita ini masih 20, 23, 22 tahun, daripada minta mahar yang besar-besar. Uang apa ya? Uang panai, uang asap. Nah, mendingan daftarkan haji dia. Dengan 25 juta, 30 juta, daftarkan. Ambil nomor. Kalau tidak mampu yang spesial-spesial itu, yang furoda itu. Nah, ini. Jadi kalau ada kebaikan, jangan ditunda. Ada waktu untuk bisa melaksanakan sholat, jangan diakhirkan, ditakhirkan. Ada kesempatan kita untuk bertobat, bertobatlah. Dan jangan kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Ada kesempatan kita semakin lebih baik, lakukan kebaikan. Jangan balik lagi. Nanti kan ada kesempatan untuk hijrah lagi. Kenapa? Karena ada hijrah affair. Jangan dijadikan alasan. Jadi kalau sudah barometer kita naik terus, nanti akan turun dengan sendirinya ketika dipanggil sama Allah. Tanda-tanda kematian, sakit, tidak bisa ke masjid, sakit, tidak bisa ikut ngaji. Itu, selama bapak ibu sehat hari ini kerja terus, cari uang terus, karena Islam mengajarkan kita kaya. Cari uang terus, ada waktunya nanti turun. Ketika indera-indera kita sudah mulai melemah, insting kita sudah mulai melemah. Itu. Tapi kalau akidah, ibadah, semakin kita naik, semakin kita jaga, semakin kita bentuk, itu yang menjaga kita. Buat lingkungan-lingkungan, kelompok, komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang menjaga kita tetap dekat bersama Allah. Begitu Pak kira-kira. Bagus, syaratnya bagus tadi. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. Kayaknya sudah pada lihat kiri kanan depan belakang begitu ya. Dilihat di kiri kanan sudah mulai terang, lihat ke atas jamnya sudah mulai bertambah. Mudah-mudahan hari ini kita bermanfaat, kita semakin menjadi sosok yang lebih baik ya, semakin didekatkan oleh Allah untuk meningkatkan amalan untuk sampai kepada surganya Allah. Ya, jangan lupa kalau kita sebagai penghuni yang dijanjikan oleh Allah dengan ahlinya surga, maka tentunya doakan, panggilkanlah siapapun di antara kita yang tentunya memiliki kebaikan untuk menjadi ahli surga. Artinya kalau kita punya teman, punya kerabat, punya sahabat yang biasanya ketemu di masjid kok nggak pernah ke masjid lagi, ingatkan, panggilkan. Begitu. Ya kalau kita punya biasa teman-teman, biasanya ke masjid kok nggak pernah ke masjid, kok nggak ada ke masjid lagi, coba dilihat. Siapa tahu sakit, siapa tahu ada godaan lain, nah itu saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq, ya, dalam kebaikan agar kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq fi sabilil haq. Nasrunallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.